على محمد وعلى آل Muhammad. Rasul diutus sebagai rahmat bagi semua bangsa dan umat. Rasul Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalina wal akhirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada bosan-bosannya memberikan kenikmatan lahir dan batin pada kita sekalian, menyiapkan seperangkat kebutuhan kita di dalam mengarungi perjalanan kita menuju kehidupan berikutnya. Mudah-mudahan seluruh fasilitas yang Allah berikan pada kita, baik fasilitas secara zahir maupun fasilitas secara batin, ini mampu untuk kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk menggapai apa yang menjadi tujuan hidup kita. Salawat dan salam mudah-mudahan tak berlimpah tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma sholli wa sallim padanya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pandemi belum berakhir. Oleh karenanya kewaspadaan diri kita terhadap situasi dan kondisi ini harus tetap kita lanjutkan. Tetapi satu hal yang juga sangat penting untuk kita miliki adalah panduan batiniah kita di dalam menghadapi pandemi yang seperti ini. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bagi kita orang-orang yang beriman, sesungguhnya di dalam diri kita ini sudah terkumpul beberapa panduan di dalam menghadapi segala persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Dalam hal ini ada 3 pendekatan yang harus kita miliki di dalam menghadapi pandemi ini. 3 pendekatan itu, yang pertama adalah pendekatan ad-diniyah, yakni pendekatan atau cara pandang dari sisi atau perspektif agama. Kemudian yang kedua ini cara pandang dari sisi ilmiah. Jadi ad-diniyah, al-ilmiyah ini sesungguhnya 2 hal yang walaupun bisa kita bedakan, kita petakan begitu, tetapi ad-diniyah dan al-ilmiyah ini 2 hal yang mestinya itu harus menjadi satu kesatuan yang utuh. Kemudian yang ketiga ini pendekatan al-harokah. Al-harokah ini gerakan baik secara zahir maupun secara batin. Pendekatan secara agama ini nanti akan memberikan arahan kita ini di dalam memiliki sudut pandang, karena sudut pandang itu sesuatu yang penting dan tidak jarang nanti kesimpulan akhir dari apa yang kita analisa itu sangat dipengaruhi kuat sekali oleh sudut pandang kita ini. Oleh karena itu sudut pandang ini harus betul. Islam mengajarkan pada kita apapun yang terjadi di dalam kehidupan dunia ini sesungguhnya pertama semuanya itu dalam bingkai takdirnya Allah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa min qabli an nabraha. Segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan di bumi ini, wala fi anfusikum, dan begitu pula yang terjadi pada diri kamu, itu sesungguhnya sudah tercatat lebih dulu dalam takdirnya Allah. Jadi apapun yang terjadi
itu sesungguhnya sudah dalam koridor takdirnya Allah. Sehingga bagi kita orang yang beriman ini, ketika kita bicarakan takdir, sebetulnya itu bukan sesuatu yang asing, karena takdir itu bagian dari sesuatu yang menjadi prasyarat kita ini untuk disebut orang yang beriman, karena takdir ini termasuk bagian dari rukun iman yang memang harus kita yakini. Sehingga ketika kita ini mengalami kejadian-kejadian yang mungkin tidak kita sukai begitu, maka kembalikanlah bahwa itu semuanya adalah merupakan takdirnya Allah. Tidak ada yang terjadi di dalam kehidupan ini kecuali semuanya itu takdirnya Allah. Awalnya memang kita tidak tahu, karena takdirnya Allah ini bagian dari rahasianya Allah yang itu hanya kita ketahui ketika sesuatu itu sudah terjadi. Jadi kalau sudah terjadi, barulah kita ini boleh mengatakan bahwa itu adalah takdirnya Allah. Tapi kita ini tidak boleh mereka-reka, karena segala sesuatu itu masih ada peluang untuk terjadinya perubahan. Allah sampaikan di dalam ayat yang lain, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah kondisi, tidak akan merubah keadaan satu kaum, kecuali kaum itu nanti yang akan merubah dirinya sendiri. Jadi nanti sebelum terjadi jangan bilang dulu bahwa ini ada takdir, tetapi mari kita berpikir bahwa di sana masih ada peluang untuk melakukan pembenahan, melakukan perubahan-perubahan terhadap segala sesuatu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagai orang yang beriman, kita harus meyakini bahwa kehidupan kita ini di dunia ini semuanya adalah dalam rangka menghadapi ujian Allah. Jadi apapun yang terjadi di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, itu semuanya adalah bagian dari ujian, dan ini harus betul-betul kita yakin. Kita sudah sering membaca ayat, dan insya Allah ini sudah menjadi bagian yang inherent pada diri kita, bahwa kehidupan dan kematian itu sesungguhnya adalah bagian dari ujiannya Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah, dialah zat yang menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum, yang semuanya itu di dalam bingkai untuk menguji kamu sekalian. Akhir dari ujian itu sesungguhnya Allah menghendaki ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian itu yang paling baik amalnya. Jadi ini pendekatan yang bersifat ad-diniyah. Kemudian yang ketiga, setiap kejadian-kejadian yang tidak kita harapkan di dalam kehidupan ini, Allah sampaikan itu harus kita renungkan, karena tidak jarang itu bagian dari akibat perbuatan kita. Allah mengingatkan di dalam salah satu ayatnya, Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di bumi ini, baik itu di daratan maupun di lautan, bima kasabat aydin nas, yang itu disebabkan, baknya ini bak sababiyah begitu, itu disebabkan karena olah atau perbuatan manusia itu sendiri. Jadi ini menjadi bahan perenungan kita. Kejadian-kejadian yang tidak kita harapkan, berbagai ragam penyakit, itu kita harus melakukan introspeksi diri. Apakah penyakit itu hanya terjadi pada diri kita, atau mungkin itu dalam bentuk wabah yang banyak orang yang juga yang terkena itu. Maka agama mengajarkan kepada kita supaya kita ini mau untuk introspeksi diri. Jangan-jangan itu karena olah. Dulu sebelum ada pandemi COVID-19 ini yang sangat menakutkan itu, yang menjadi wabah di masyarakat itu pada waktu itu adalah penyakit AIDS, ya, penyakit AIDS. Nah, penyakit AIDS ini konon kabarnya setelah diteliti itu
sesungguhnya juga akibat dari perbuatan manusia itu sendiri. Ketika tidak ada norma-norma agama, artinya mereka banyak melanggar norma agama, terjadi prostitusi, terjadi hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak melalui institusi yang resmi di dalam agama ini, maka itu akan mengakibatkan sesuatu yang kemudian menjadi wabah. Dan ini mungkin juga harus kita lakukan introspeksi diri, jangan-jangan ini juga karena ulah kita ini. Ingat kaum muslimin wal muslimat, ketika ada satu atau dua kaum muslimin ini yang melakukan pelanggaran terhadap agama, kemudian Allah itu menimpakan musibah, maka musibah itu tidak hanya akan memilih orang-orang yang berbuat maksiat, tapi musibah ini akan bersifat merata, akan mengenai kepada setiap orang. Makanya di sini perlunya apa yang oleh Al-Quran disebut dengan istilah amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar ini adalah bagian dari perintah agama yang sesungguhnya bukan berarti kita nanti akan keluar dari orang-orang yang kena wabah, itu tidak. Sebetulnya amar ma'ruf nahi munkar itu dalam rangka memposisikan kita ini. Jadi kita ini posisinya di mana? Karena posisi kita dalam kehidupan ini sangat penting. Artinya posisi kebenaran dan ketidakbenaran. Jadi ketika kita ini melakukan amar ma'ruf nahi munkar, ini berarti kita ini sudah berada di posisi kebenaran. Yang tentu amar ma'ruf nahi munkar ini ya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Bahkan amar ma'ruf nahi munkar ini menjadi sesuatu yang hukumnya wajib bagi kita ini, dan Rasulullah juga sangat menekankan perlunya kita ini untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian pendekatan yang kedua yang perlu untuk kita tanamkan ke dalam jiwa kita dalam menghadapi pandemi ini adalah pendekatan ilmiah, artinya pendekatan yang kita dasarkan pada acuan nilai-nilai keilmuan. Jadi nanti selain kita ini memagari jiwa kita dengan sesuatu yang bernilai-nilai hal-hal yang bersifat diniyah begitu, maka ilmiah ini juga penting. Adanya pembatasan orang untuk tidak berkumpul, kemudian menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, sering-sering mencuci tangan, kemudian pakai masker, kemudian kita ini juga melakukan hal-hal yang tidak mengundang datangnya orang yang banyak begitu. Ini adalah bagian dari pendekatan yang kita lakukan menggunakan pendekatan ilmiah. Karena memang penularan COVID ini itu bisa melalui berbagai aspek, di mana nanti itu bisa berpindah dari satu orang ke orang lain melalui beberapa media. Yang ini hanya beda disikapi dengan pendekatan ilmiah. Jadi kalau pendekatan agama kan ini takdirnya Allah, kemudian ini terkait dengan terkait dengan ujian yang diberikan Allah kepada kita. Tetapi pendekatan ilmiah ini mengharuskan kita ini berpikir dengan berlandaskan nilai-nilai keilmuan. Dan saya kira ini jangan sampai dipertentangkan. Artinya pendekatan diniyah ini jangan dipertentangkan dengan pendekatan ilmiah, karena dua-duanya ini harus sejalan, seiring begitu. Agama butuh ilmu pengetahuan ini juga butuh agama. Kemudian yang ketiga, pendekatan yang digunakan ini harokah. Artinya apa? Di masa pandemi ketika ada wabah seperti ini, maka kita sebagai orang yang beriman ini tetap diharapkan oleh Allah itu supaya tetap melakukan gerakan-gerakan nilai-nilai utama yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Makanya di dalam Al-Quran Allah sampaikan bahwa salah satu ciri atau tanda orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra.
Jadi salah satu tanda orang yang bertakwa itu adalah yunfiquna fis sarra wad dharra. Dia itu siap untuk menafkahkan apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Mungkin dalam bentuk uang, mungkin dalam bentuk tenaga, mungkin dalam bentuk yang lain. Fis sarra wad dharra, baik itu dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sulit. Jadi kondisi batiniah yang seperti inilah yang sesungguhnya termasuk bagian dari pendekatan kita terhadap persoalan yang sekarang ini melanda dunia ini. Kita harus tetap gerak, artinya gerak itu melakukan sebuah harokah serta tindakan begitu yang memiliki nilai kemanfaatan bagi orang lain. Rasulullah berpesan pada kita sebuah hadis yang insyaallah tidak ada kita ini yang tidak hafal. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ini adalah orang yang paling memiliki nilai kemanfaatan bagi orang lain. Jadi ini penting bagi kita. Jangan pernah ada yang berpikir situasi kita sedang sulit maka kita ini sekarang sudah kita upayakan agak berhenti infak kita, berhenti sedekah kita karena situasi yang sulit. Justru situasi yang sulit seperti inilah yang memiliki nilai tinggi ketika kita ini mau menginfakkan sebagian dari apa yang Allah berikan kepada kita sekalian. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sekali lagi 3 pendekatan ini mari kita gunakan di dalam mensikapi hal-hal yang terjadi saat ini. Kita harus tetap berpedoman dengan pendekatan ad-diniyah, pendekatan agama. Kemudian kita ini juga harus melakukan pendekatan al-ilmiyah, yaitu pendekatan yang berbasis keilmuan. Kemudian yang ketiga ini kita harus melakukan pendekatan harokah, artinya kita ini tetap melakukan tindakan-tindakan yang bermanfaat bagi orang lain, karena keberadaan kita ini sesungguhnya adalah keberadaan di mana harapan dari agama ini adalah untuk kemanfaatan orang lain. Kaum muslimin, saya kira itu yang perlu kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada kekurangan, mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.